motivasi, dan inspirasi. Pro 1. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih terus setia di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Saya Ririn Rizkyanti, pagi ini kembali menemani Anda pendengar lewat Mutiara Pagi. Dan tentu untuk Mutiara Pagi kesempatan juga bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung dengan narasumber. Pagi ini kita bahas tentang fitnah akhir zaman. Nah, berbicara soal fitnah akhir zaman, pendengar, ini adalah perkataan bohong yang disebarkan dengan tujuan menjelek-jelekan atau ujian dan musibah yang menimpa seluruh manusia, termasuk umat Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan mengenai tanda-tanda yang akan muncul jelang hari akhir. Salah satunya adalah penyebaran fitnah yang merajalela. Banyak sekali ya fitnah yang terjadi di akhir zaman pendengar. Namun agar terhindar dari fitnah akhir zaman, umat Islam dapat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk memperbincangkan tentang fitnah akhir zaman ini, saya telah bersama dengan Ustadz Ahmad Said Samsuri, Kepala MTSN 1 Sumeneb. Sudah siap lewat jalur Zoom kesempatan pagi ini. Saya sapa, Assalamualaikum Ustadz Said. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar Mbak baik. Ririn di Ustadz studio. hari ini? Iya Mbak Ririn. Kabar baik ya Ustadz, bisa kembali menemani pendengar di rumah. Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Ririn. Iya, senang sekali nih. Ustadz, tentang fitnah akhir zaman nih, barangkali Ustadz bisa menggambarkan tanda-tandanya atau fitnahnya seperti apa dan bagaimana juga kita cara menghindari fitnah-fitnah di akhir zaman tersebut Ustadz. Nah, bisa menggambarkan sedikit sebagai mukadimah di kesempatan pagi ini. Silakan Ustadz Said. Baik. Terima kasih Mbak Ririn. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para alim, para ulama yang kami hormati dan kami ta'zimi. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merupakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin dan Khatimul Anbiya. Baginda Rasul adalah merupakan nabi terakhir yang tidak ada nabi lagi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran kepada kita dan prediksi kepada kita tentang kejadian-kejadian atau proyeksi-proyeksi di akhir zaman. Nah, terutama apa yang menjadi fitnah bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kondisi apapun juga, Rasulullah sudah memberikan warning kepada kita bahwa janganlah sekali-kali kita berpindah dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha ayat 123, Allah berfirman,
fa imma ya'tiyannakum minni hudam famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, kata Allah Subhanahu wa taala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah Subhanahu wa taala, fala yadhillu wa la yashqa, la yadhillu wa la yashqa, maka ia tidak akan tersesat dan tidak akan yashqa, celaka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanqa, ma'isyatan dhanka, kata Allah. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, an dzikri, dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. Yang berpaling dari Allah, berpaling dari peringatan Allah, yakni Al-Quran dan hadis, kesempitan dalam kehidupan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan syuruh, kami akan menghimpunnya yaumal qiyamati, pada hari kiamat, a'ma, bersama atau dalam keadaan buta. Itu peringatan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Jadi dalam kondisi apapun juga di akhir zaman ini, sebelum saya sebutkan beberapa hadis Rasulullah tentang fitnah-fitnah atau ujian di akhir zaman, Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, dan ingat, janganlah kita sampai berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, berpaling dari peringatan Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya penghidupan yang sempit, dan nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala a'ma, dalam keadaan buta. Para pemirsa dan pendengar Persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa di antara fitnah-fitnah akhir zaman atau kondisi yang disampaikan Rasulullah, yang akan diprediksi oleh Rasulullah tentang umat Rasulullah dan kondisi umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah Rasulullah bersabda, inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya bagi masing-masing umat itu ada fitnahnya. Inna likulli ummatin fitnah. Sesungguhnya bagi masing-masing umat itu ada fitnahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa inna fitnata ummati al-mal. Wa inna fitnata ummati, dan sesungguhnya fitnah dari umatku, kata Rasulullah, al-malu, adalah harta dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahwa khusus umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fitnahnya adalah al-malu, harta dunia. Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa wallahi, kata Rasulullah dalam kesempatan yang lain, kan buat kita semua. Fa wallahi, maka demi Allah, kata Rasulullah, mal faqru ahsya alaikum, bukanlah kefakiran, kata Rasulullah, ahsya alaikum, yang saya khawatirkan atas kalian semua, kata Rasul. Bukanlah saya takut kalian fakir, bukan. Artinya dalam kondisi fakir, tidaklah Rasulullah itu yang dikhawatirkan dari umatnya. Tetapi, walakinni akhsha an tubsata alaikum ad-dunya. Yang kami khawatirkan, kata Rasulullah, yang aku khawatirkan atas diri kalian adalah an tubsata alaikumud dunya. An tubsata alaikumud dunya. Kalian akan diberi kemakmuran harta dunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana pernah diberikan pula kemakmuran harta dunia ala man qablakum, kepada orang-orang sebelum kalian,
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fatanafasuha, fatanafasuha. Ketika ini gambaran dari Rasul tentang terdahulu yang diberikan keluasan harta. Fatanafasuha, ketika Allah memberikan keluasan harta kepada mereka, fatanafasuha, maka mereka berlomba-lomba dan berbondong-bondong akan kehidupan dunia atau akan harta dunia itu. Fatanafasuha. Kemudian kama tanafasu, kata Rasulullah, sebagaimana umat-umat terdahulu juga berlomba-lomba dalam harta dunia. Wa tuhlikukum wa tuhlikakum kama ahlakatkum. Karena kalian berbondong-bondong dan berlomba-lomba dalam hal harta dunia, wa tuhlikakum, sehingga perlombaan kalian, tanafasu kalian, berbondong-bondong kalian dalam hal urusan harta dunia, fatuhlikakum, akan menghancurkan. Dunia itu akan menyebabkan kalian binasa atau hancur sebagaimana mereka juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu karena harta dunia. Karena harta dunia akan dihancurkan sebagaimana umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka saling berlomba-lomba dan berbondong-bondong dalam hal harta dunia. Hadirin dan pemirsa persatunya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Rasulullah mewarning kepada kita tentang harta dunia? Kenapa dunia? Al-mal, al-mal. Dalam ayat lain Allah menyampaikan al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Bahwa harta, al-mal, harta itu, wal banuna, dan anak-anak cucu kita, zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan kehidupan dunia. Dengan harta dunia, ketika kita sudah menikmati harta dunia dan cinta akan dunia, segala hal akan kita upayakan, akan kita halalkan untuk mendapatkan harta dunia. Ini bahaya. Ini yang membahayakan kepada kita semua. Karena pemirsa dan pendengar persatu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dilihat dari sudut apapun juga, harta itu ujian dari semua sisi. Harta yang kita dapat dipandang, dilihat dari berbagai macam sisi, itu semuanya adalah bermakna ujian kepada kita semua. Bisa kita tahu apa ujiannya? Diuji mulai dari saat mengumpulkan harta dunia. Ketika kita mengumpulkan harta dunia, itu adalah ujian pertama bagi kita. Dengan cara apa kita bisa mengumpulkan harta dunia kita? Dengan cara apa kita bisa mendapatkan kekayaan? Atau harta yang kita dapatkan, dengan cara apa? Itu adalah ujian bagi kita. Ketika kita mendapatkannya dengan cara yang baik, insya Allah itu akan menyelamatkan. Dan itu pun akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana kita mengembangkan harta dunia itu? Setelah kita dapatkan, bagaimana cara mengembangkannya untuk menambah lagi harta dunia? Semuanya akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cara menyimpannya pula itu merupakan ujian bagi kita. Dengan cara apa kita menyimpan harta milik kita? Yang terakhir juga bagaimana kita akan disibukkan untuk mendistribusikan atau memakai harta kita, itu juga ada hisabnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul dari umatnya adalah ketika umat baginda Rasul semuanya saling berbondong-bondong dan buta hatinya untuk dunia. Ini yang dikhawatirkan, bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang Rasulullah lakukan. Mungkin ini sebagai pengantar dari saya, Mbak Ririn. Baik. Dan seluruh pemirsa, mari kita lanjutkan dalam bentuk diskusi dan masukan-masukan dari para pemirsa dan pendengar persatu. Saya Iya. kembalikan ke Mbak Ririn. Baik.
Rasulullah kata Ustadz tidak suka dengan tidak khawatir ya dengan kefakiran. Namun, beliau juga, mengajarkan untuk tidak fakir karena dengan fakir bisa menjadi, syirik, musyrik dan bahkan murtad begitu Ustadz. Nah, Iya, kita juga diajarkan untuk, berusaha agar di dunia juga, bisa semakin banyak beribadah dengan ketika kita kaya begitu atau ketika kita iya, dalam, betul. lapang keadaan seperti itu Ustadz. Nah ini bagaimana korelasinya ketika, kemudian, juga dikhawatirkan justru oleh Rasulullah dengan, harta-harta yang kita miliki karena mengejar dunia Ustadz? Ya, sebenarnya bukan harta atau kekayaan yang Rasulullah khawatirkan, Mmm, tetapi konsep keimanan dan cara pandang kita terhadap dunia itu yang iya, Rasulullah khawatirkan. Karena betul, kadal fakru ayyakuna kufra. Salah satu penyebab kufuran kita. Betul. Dan Rasulullah lebih menyukai umatnya yang kuat harta daripada orang yang kuat, daripada yang lemah. Betul. Tetapi ketika harta dunia, pandangan kita, mindset kita terhadap dunia, ini yang menjadi tolak ukur dari baginda Rasul. Sehingga genggamlah dunia di tanganmu, jangan ditaruh di dalam hati. Begitu kata para ulama. mmm, Ketika menjadikan dunia sebagai sarana dan wahana untuk berdakwah, sarana untuk mengembangkan diri, harta dunia kita upayakan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat, itu jauh lebih baik daripada kita yang fakir, tetapi fakir dan sabar, atau fakir yang menerima yang qanaah. Itu jauh lebih baik jadi orang yang kaya dan mampu memanfaatkan harta dunia dengan baik. Namun demikian, sebagaimana saya sampaikan tadi, harta dunia itu merupakan ujian bagi kita dipandang dari berbagai macam sudut pandang. Kaya bermanfaat, hisabnya tentunya akan lebih lama nanti di akhirat. Ini sehingga jadikanlah harta dunia. Rasulullah tidak melarang kita itu menjadi orang kaya atau menumpuk harta dunia. Tetapi Rasulullah memperbaiki batin kita, memperbaiki cara pandang kita akan dunia yang fana ini. Bahwa harta itu bukanlah segala-galanya, bahwa harta itu adalah wasilah, dan harta dunia itu merupakan sesuatu yang sifatnya fana, artinya tidak kekal, dan semuanya merupakan fitnah bagi kita. Fitnah dari cara mendapatkannya, fitnah pengelolaannya, fitnah pengembangannya, dan fitnah dalam tasarrufnya, yakni mempergunakan harta kita kemana. Ini yang harus kita fahami, dan Rasulullah sampaikan kepada kita, harus benar-benar kita itu punya cara pandang terhadap dunia dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Kita tahu bersama Mbak Ririn, iya, sahabat Rasul Sayyidina Abu Bakar, sahabat Rasul Sayyidina Utsman, sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah orang yang kaya raya. Dan oleh Rasulullah memang didorong untuk bisa menguasai perekonomian Madinah pada saat itu. Dan Rasulullah mmm. sukses dan tidak ada ancaman bagi mereka ketika memang benar-benar harta dunia mereka difungsikan sebagaimana tuntunan dan tuntutan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Nah, kemudian bagaimana kita agar terhindar dari kekhawatiran Rasulullah ini, Ustadz? Artinya tidak serta-merta mengejar dunia dalam hidup kita, tapi kita tetap bisa juga bahagia di dunia ini, Ustadz. Ya, sebagaimana kita sampaikan tadi, eh, kita harus memposisikan diri dan harus pandai eh, meletakkan harta kekayaan kita atau segala sesuatu pada tempatnya. Dalam kata lain, bahasa agama, kita harus adil, yakni menempatkan sesuatu sesuai komposisi dan porsinya. Contoh Mhm. contoh
contoh apa namanya dalam kehidupan, Iya. kata para ulama, genggamlah dunia, atau kamu boleh punya banyak mobil, taruhlah simpanlah mobilmu di garasi mobil, tapi jangan simpan mobilmu di dalam hati. Ini kan semacam ini, konsep semacam ini. Jadikanlah harta dunia itu, ya taruh sebagai wujud daripada kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harta dunia itu disimpan di dalam batin kita. Karena ketika sesuatu yang ada di dalam batin kita, di dalam jiwa kita selain Allah Subhanahu wa taala, itu akan mengkhawatirkan kepada kita semua. Ya, seperti itu, Mbak Rin. Iya. Ini saya baca WhatsApp dulu Ustadz yang sudah masuk ya di Oh, 0811 3345 101 dan tentu mau juga ada kesempatan bagi Anda mendengar yang ingin berinteraksi langsung dengan Ustadz Said Samsuri silahkan di jalur telepon 662 317 ataupun di 665 396. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya terima penelpon dulu dari Mas Dede di Selopeng. Iya betul. Silakan. Ya, begini Pak Ustadz. ya, Biasa dalam mengejar harta ya tentu untuk ya mungkin orientasi untuk menumpuk harta. Jadi kita menjadi kaya. Apabila menjadi kaya ya tentu dalam pencarian itu kan dalam Islam itu kan ada rambu-rambu itu. Yang jadi pertanyaan begini Pak Ustadz, misalkan kita sudah kaya tentu harta kita kan banyak begitu. Dalam Islam tentu diwajibkan mengeluarkan zakat Pak Ustadz. Dalam ini ya kebanyakan terkadang lupa untuk membayar zakat itu, zakat harta begitu Pak Ustadz. Kalah sama dengan pemerintah. Kalau pemerintah itu kan kita punya gaji misalkan langsung dipotong pajak berapa persen begitu. Namun untuk hal membayar zakat terkadang yang bersangkutan itu apa lupa apa yang bahasa Indonesianya Pak melupa ya saya kurang tahu begitu Ustaz. Iya. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Menurut Islam itu kita kaya namun kita mengabaikan untuk membayar zakat itu. Baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Dede di Selopeng. Bisa langsung ditanggapi Ustadz Said? baik. Ya, itu salah satu daripada bentuk fitnah harta dunia. Apa? Ketika kita mendapatkan harta dunia dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kekayaan apapun bentuknya, Allah akan menguji kita dengan harta itu. Apakah masih sebagaimana yang saya sampaikan, apakah hartanya ditaruh sesuai dengan komposisi dan porsinya, atau harta kita malah ditaruh di dalam hati kita. Sehingga untuk mengeluarkan kewajiban-kewajiban 2,5%-nya itu sangat berat sekali. Ini yang menjadi topik kita pada pagi hari ini. Sehingga ketika seseorang sudah mulai dengan hubbud dunia, mencintai harta dunia, ini yang paling berbahaya lagi, Mbak. Iya. Kalau kepada kita, zamanun la yubalil mar'u bima akhadzal mal amin halalin amin haram. Nanti pada akhir zaman kata Rasulullah akan ada satu saat, satu masa di mana manusia dari umat Rasulullah SAW itu tidak peduli lagi dari mana sumber kekayaannya, tidak peduli lagi amin halalil amin halal haramin, tidak perlu lagi ia halal atau yang penting bisa mendapatkan sumber kekayaan yang maksimal. Halal haram itu sudah dinafikan pada saat itu. Nah, ketika semacam itu, Mbak, maka ini sudah, dan para pemirsa, maka itu sudah termasuk kepada apa yang disampaikan Rasulullah, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Nah, cinta dunia ketika sudah bersarang dalam hati kita, cinta dunia itu adalah
Ra'su kulli khati'atin, induk dari semua kejahatan. Nah, ini bahayanya. Fitnah yang paling utama dari harta dunia itu apa? Ketika harta kita sudah disimpan di dalam hati kita. Sehingga kita Mhm. menjadi orang yang hubbud dunia, cinta dunia. Iya. Ketika sudah hati kita ada tertanam cinta dunia, itu awal dan pusat dari semua kejahatan kita. Ini yang Rasulullah sampaikan sebagaimana yang ditanyakan oleh Mas Didi di Salopen tadi. Iya. Bagaimana itu semua menjadi perhatian kepada kita semua, Mbak Ari. Oke. Baik. Saya lanjut dengan penelpon berikutnya. Boleh yang ingin bergabung? Halo, Assalamualaikum. Ya, terputus. Ini saya baca WhatsApp, Ya, Ustadz. Salah satu yang juga dikhawatirkan ketika orang tidak punya kekayaan dan tidak ada hmm, semangat untuk mencari harta di dunia, malah dia banyak hutang, akhirnya ingin mati agar terbebas dari ujian besar saat di dunia. Apakah ini juga menjadi ujian atau seperti apa mengatasinya? Soleha, bisa ditanggapi Ustadz. baik. Penting sekali bagi kita itu memperbaiki dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mhm. Contoh, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa ma min dabbatin fil ardi. Tidak ada satu dabbah, hewan di dunia ini termasuk manusia, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali 'alallahi dalam tanggungan Allah rizquha, rizkinya. Semua sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya untuk kebaikan kita. Allah sudah memperhitungkan semua. Kita kaya, Allah sudah memperhitungkan akan kemampuan kita. Begitu juga ketika Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Ketika Allah yakdir, menyempitkan rizki kita, Allah Maha tahu daripada kita diyakdir, Ya. ditakdir, disedikitkan rizkinya oleh Allah. Ini harus kita fahami bersama dan kita kuatkan keimanan kepada Allah. Dan bagaimana cara mengatasinya? Satu mengatasinya adalah kembalikan kepada Allah. Cepatlah kembali kepada Allah. Bahwa segala sesuatu itu sesuai dengan wa ma tasya'ullah. Sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah berupaya dan itu menjadi jihad kita yang sebenarnya. Allah memberikan ujian kepada kita dengan ketidakmampuan, kefakiran sehingga kita terbelit hutang. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk keimanan kita. Ketika itu harus kita tanamkan dalam jiwa seorang mukmin. Dan ini yang yang diajibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya, yang dikagumi. Saya kagum kepada umatku, kata Rasulullah. Ajaban li amril muslimin. Ajib, saya kagum dengan li amril muslimin, dengan urusan dan keadaan orang Islam. Apa? Ketika ia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, ia akan bersyukur, dan ketika ia diberi ujian oleh Allah, maka ia akan bersabar. Inilah yang menjadi keajiban dari Rasulullah terhadap umatnya yang beriman. Yeah. Perkuat iman, caranya perkuat iman, perbaiki cara beriman kita kepada Allah dengan bertauhid yang benar, dan yang ketiga, tetaplah kita semangat untuk mengatasi kehidupan dunia. Tidak ada di dunia ini yang terluput dari pengawasan Allah, dan yakinlah bahwa Allah tidak menguji umatnya kecuali dalam batas kemampuannya. Iya, jadi jangan putus asa ya Ustadz, apalagi sampai ingin mati begitu ya, karena saking tidak kuatnya dengan beban hidup. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dijauhkan. Baik, nah Ustadz, dari perbincangan kita ini kemudian apa garis bawah hal yang paling ingin disampaikan dan diingatkan untuk pendengar di rumah? Baik,
Yang pertama, marilah kita berhati-hati dan mewaspadai apa yang sudah Rasulullah warningkan kepada kita. Bahwa harta dunia di akhir zaman merupakan ujian bagi setiap umat Rasulullah. Dan harta dunialah yang akan menjadikan orang itu selamat atau menjadi orang yang sukses, dalam artian menjadi orang yang, dan jadikanlah harta itu sebagai wahana dan sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mal wal banun zinatul hayati dunia. Bahwa harta dan anak-anak itu merupakan perhiasan dunia dan semuanya merupakan ujian bagi kita semua. Ashkuru am akfur. Apakah kami bisa bersyukur am akfur, atau kami bisa kufur dari harta dunia itu semua. Dan ingat, hubbud dunia ra'su kulli khati'ah, bahwa cinta dunia induk dari semua kejahatan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, terima kasih Ustadz Said kebersamaannya di Mutiara Pagi Pro 1 RRI. Hari ini insya Allah sangat bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita agar menebalkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Terima kasih Ustadz, insya Allah kita diberi kesempatan untuk bisa jumpa lagi lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pendengar Mutiara Pagi hari ini bersama Ustadz Ahmad Said Samsuri. Tadi kita sudah banyak berbincang tentang fitnah akhir zaman. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Ririn Deskianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi Pro 1.